Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Hari ini kita akan bahas materi tentang koperasi. Apakah Mas Evan tahu apa itu koperasi? Belum. Baik, Ibu jelaskan. Jadi, koperasi adalah kumpulan atau kelompok orang atau badan yang bersatu dalam cita-cita atas dasar kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Kemudian, Ibu akan menjelaskan tentang makna dari lambang koperasi. Di sini Ibu miliki gambar dari lambang koperasi. Apakah Mas Ervan pernah melihat lambang ini? Pernah. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu dari lambang tersebut. Yang pertama yaitu rantai. Jadi, makna dari rantai yaitu melambangkan persahabatan yang kokoh. Yang kedua yaitu gigi roda. Jadi, gigi roda melambangkan usaha karya yang terus-menerus. Kemudian, lambang yang ketiga adalah padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran yang diusahakan dan harus dicapai oleh koperasi. Yang keempat yaitu timbangan. Timbangan melambangkan keadilan sosial. Kemudian yang kelima yaitu bintang dan perisai melambangkan Pancasila. Yang keenam yaitu pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sifat kemasyarakatan berkepribadian Indonesia yang kokoh dan berakar. Dulu. Yang ketujuh yaitu koperasi, tulisan Koperasi Indonesia. Tulisan Koperasi Indonesia melambangkan kepribadian Koperasi Rakyat Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu warna merah dan putih. Warna merah dan putih melambangkan sifat nasional koperasi. Di sini Ibu miliki lagu tentang lambang koperasi. Mas Ervan apa tahu lagu tentang Naiderman? Tahu. Baik, Ibu menggunakan lagu dari Naiderman. Ibu contohkan, nanti Mas Ervan menirukan ya. Koperasi memiliki beberapa lambang, yaitu rantai, gigi, roda, padi, dan kapas, timbangan, bintang, dan perisai, pohon beringin. Yang terakhir tulisan Koperasi Indonesia. Hey! Kita ulangi sekali lagi ya. Ya. Satu, dua, tiga. Koperasi memiliki beberapa lambang, yaitu rantai, gigi, roda, padi, dan kapas, timbangan, dan perisai, pohon beringin. Yang terakhir tulisan Koperasi Indonesia. Hey, bagus sekali. Apakah Mas Evan sudah kembali bersemangat? Sudah. Baik, kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tujuan koperasi. Tujuan koperasi ada 3, yaitu yang pertama memajukan kesejahteraan anggota, yang kedua memajukan kesejahteraan masyarakat, yang ketiga yaitu membangun tatanan ekonomi nasional. Keseluruhan tujuan koperasi tersebut adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari sini sudah paham? Sudah. Baik, Ibu lanjutkan ke manfaat koperasi. Manfaat koperasi yang paling utama adalah anggota dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada manfaat lain dari koperasi, ada 3, yaitu yang pertama, pada akhir tahun setiap anggota mendapat keuntungan yang disebut dengan sisa hasil usaha atau SHU. Yang kedua, setiap anggota dapat berlatih, berorganisasi, dan bergotong royong. Yang ketiga, setiap anggota dapat berlatih, bertanggung jawab. Kali ini Ibu akan membahas tentang koperasi dan kesejahteraan masyarakat. Yang
pertama yaitu perbedaan koperasi dengan badan usaha lain. Apakah Mas Ervan sudah tahu yang termasuk badan usaha lain itu apa saja sih? Belum, Bu. Jadi yang termasuk dalam badan usaha lain yaitu seperti toko, firma, perseroan terbatas, atau PT. Jadi perbedaan koperasi dan badan usaha lain yaitu yang pertama, koperasi mengutamakan kesejahteraan anggota, sedangkan badan usaha lain mengutamakan kepentingan perusahaan. Yang kedua, koperasi keanggotaannya bersifat sukarela, sedangkan badan usaha lain keanggotaannya terbatas. Yang ketiga, koperasi modal dari simpanan anggota, sedangkan badan usaha lain modal dari penjualan saham atau perorangan. Yang keempat, yaitu koperasi berbadan hukum, sedangkan badan usaha lain ada yang tidak berbadan hukum. Yang terakhir, koperasi pengurus dipilih oleh anggota, sedangkan badan usaha lain pengurus ditentukan oleh pemegang saham. Kemudian kita lanjut ke jenis dan usaha koperasi. Yang pertama yaitu koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit usahanya menampung simpanan dari para anggota dan membantu para anggota untuk memperoleh kredit atau pinjaman uang. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara mengangsur dengan bunga yang ringan. Kemudian yang kedua yaitu koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi melakukan usaha pertokoan yang menyediakan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari para anggotanya. Barang-barang yang dijual di koperasi harganya lebih murah daripada harga di toko yang lain. Yang ketiga yaitu koperasi produksi. Anggota koperasi produksi yaitu agen produsen. Anggota koperasi produksi berusaha membuat barang-barang serta menjual secara bersama. Bagi anggota yang memiliki usaha dapat menjual hasil produksinya lewat koperasi. Kemudian yang keempat yaitu koperasi jasa. Koperasi jasa yaitu usaha yang memberi layanan atau jasa kepada para anggotanya. Koperasi jasa melakukan kegiatan usaha jasa misalnya seperti industri listrik, jasa transportasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha kegiatannya melayani beberapa macam kepentingan ekonomi para anggotanya. Koperasi serba usaha yang terkenal adalah Koperasi Unit Desa atau KUD. Koperasi Unit Desa atau KUD merupakan pusat pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi di pedesaan. Anggota KUD terdiri atas petani, nelayan, peternak, pengrajin, dan golongan lain warga pedesaan. Seluruh anggota mendapatkan pelayanan dari KUD. Beberapa usaha KUD antara lain, yang pertama, menyediakan sarana produksi untuk para petani, nelayan, peternak, pengrajin, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada petani, nelayan, peternak, pengrajin, dan lain-lain. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu koperasi adalah kumpulan atau kelompok orang atau badan yang bersatu dalam cita-cita atas dasar kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan kemakmuran bersama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberi pekerjaan rumah buat Mas Ervan. Jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan minggu depan ya. Silakan dikerjakan. Baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri pelajaran pada hari ini. Bila Ibu ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.